CTV makin mantap. Halo, selamat sore pemirsa seluruh CTV generasi. makin mantap. Kali ini kita bakal melanjut podcast ini. Namanya adalah Presiden versus Jamaah kasus ijazah Jokowi makin panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang lagi di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 25 April 2026. Baik, tema podcast kita pada siang hari ini adalah antara Roy Suryo melawan Jahmada Girsang. Kasus ijazah Jokowi makin panas dengan perseteruan antara Roy Suryo dan Jahmada Girsang. Seperti yang kita ketahui, kasus ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia sepertinya tidak memiliki ujung yang jelas. Walaupun Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ditinggalkan oleh Wismon yang kemudian bergabung dalam kubu Jokowi, Roy Suryo masih tetap semangat untuk membongkar kebusukan klaim ijazah asli Jokowi yang dianggapnya palsu. Dan tidak diduga, Roy sudah mampu memanfaatkan peluang untuk membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan baik. Lalu kita pahami bahwa kasus ijazah palsu yang melibatkan Jokowi sepertinya tidak memiliki akhir yang jelas. Ini adalah informasi dari Kompas TV. Dari Tegal, kubu Resrio demo soal kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Risma melayangkan ultimatum. Yes. Gini, Risma Syarifah resmi menerima surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 kasus fitnah ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi. Dengan diterimanya surat tersebut, status Rismon sebagai tersangka pun telah dicabut. Kita harus mengetahui bahwa hari ini Roy Suryo sekarang beralih berperang melawan Jahmada Girsang. Di saat bersamaan, kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, juga mengultimatum mantan pengacara Rismon untuk tidak menyodorkan kliennya setelah diterimanya SP3. Jika masih dilakukan, pihaknya akan melapor ke Dewan Kehormatan. Jahmada Girsang menyampaikan bahwa ia siap untuk melawan Roy Suryo di pengadilan dalam upaya membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Rismon yang kini tak lagi menyandang status tersangka kembali menegaskan jika tulisan Rosario di buku Jokowi, white paper, bukanlah karya seorang peneliti. Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki bukti-bukti yang sangat kuat untuk membongkar kecurangan Jahmada dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Di hari yang sama, kubu Rosario menggelar demo di depan gerbang gedung DPR Senayan Jakarta. Mereka kembali menuntut Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya ke publik. Kubu Roy menilai janji Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan hanya bohong belaka. Seperti yang kita ketahui, kasus ijazah palsu yang dihadapi oleh mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini memang tak ada habis-habisnya untuk dibicarakan. Advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Jahmada Girsang bersama kliennya Rosario menyampaikan surat somasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas tudingan orang besar di balik kasus ijazah palsu. Menurut Roy Suryo, kasus ijazah palsu yang melibatkan Jokowi ini membuatnya makin bersemangat dalam membongkar kebusukan klaim ijazah asli Jokowi. Jahmada mengatakan surat itu ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Menurut Roy Suryo, apa yang dilakukan Jalmada Girsang merupakan salah satu bentuk kecurangan besar dalam upaya membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Bahwa saudara tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara lontarkan sangat meyakinkan. Karena itu sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. Ujarnya di Jakarta pada hari Senin 4 Agustus 2025 silam. Menurut saya apa yang dilakukan Jalmada Girsang sungguh tidak bisa diterima oleh Roy Suryo. Ini informasi yang kedua dari national.sinonews.com. Yes, dari Jakarta dulu. Kuasa hukum Risma Sianipar, Jalmada Girsang, menyatakan bahwa kliennya tidak pernah mencatut nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menjadi dalam pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyebutkan hal itu merupakan hasil dari artificial intelligence. Menurut Roy Suryo, langkah yang diambil oleh Jalmada Girsang untuk laporkan Roy Suryo ke polisi itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan usaha untuk membongkar klaim ijazah asli Jokowi yang dianggapnya sebagai kepalsuan yang nyata. Menanggapi hal tersebut, pengacara Yusuf Kala, Abdul Haji Tawahu, mengatakan hal tersebut perlu diuji terlebih dahulu oleh ahli dan penyidik Barreskrim Polri. Roy mengatakan bahwa dirinya sudah berencana untuk melaporkan Jalmada ke polisi, namun rencana itu ditahannya sambil menyiapkan bukti-bukti yang sangat kuat untuk ditunjukkan kepada polisi. Ya, artinya kan ini juga perlu kita diuji dulu ya kan, sehingga karena ini kan persoalan jelas ya, persoalan kredibilitas. Nanti kita uji dulu kan di dalam nanti soal itu kan biar nanti lebih yang punya kapasitas lah, bisa ahli, bisa melidik yang bisa nilai itu. Kata Abdul kepada wartawan dari Barreskrim edisi Senin pada tanggal 6 April 2026. Menurut saya apa yang Roy Suryo lakukan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam KUHP baru. Menurutnya, walaupun itu AI, pihaknya perlu melaporkan dulu supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan. Roy Suryo menegaskan bahwa Jalmada harus dilaporkan memang karena Jalmada berbuat curang dalam upaya membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Dia menegaskan akibat dari pernyataan Rismon itu menimbulkan kegaduhan dan peristiwa lainnya. Karena akibat pernyataan dia itu menyebabkan rangkaian peristiwa yang lain. Sehingga apa? Bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Rismon, tapi ada juga telapor-telapor dengan pasal yang berbeda. Roy Suryo menganggap bahwa Jalmada Girsang itu adalah orang yang berbuat curang dalam upaya membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Diketahui, Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Laporan ini dibuat sesuai nama Yusuf Kala dijatuh menjadi dalam pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Di tempat lain, Jokowi menganggap santai kasus Roy Suryo yang akan melaporkan Jalmada Girsang ke polisi. Menurutnya hal itu sudah biasa terjadi dalam upaya membongkar kasus ijazah palsu miliknya. Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak Yusuf Kala kemarin di kediaman, bahwa atas tuduhan saudara Rismon Aisyiholan Sianipar hari ini kami akan membuat laporan polisi, kata kuasa hukum Yusuf Kala
Adub Haji Talahu kepada wartawan di Barreskrim Polri pada Senin tanggal 6 April 2026. Dalam upaya untuk membongkar kasus ijazah palsu Jokowi itu tidak bisa dianggap remeh oleh Roy Suryo, sebab ia tahu walaupun sudah berstatus sebagai tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, ia tegaskan tidak akan meminta restoratif justice ke polisi ataupun ke Jokowi bagaimanapun juga. Sebelumnya, kuasa hukum Resmo Sianipar, Jamal Girsang, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menyebut Yusuf Kala dalam pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Resmo tidak pernah sebut nama Pak Yusuf Kala, kata Jamada saat hubungi Senin 6 April 2026. Maksudnya Roy Suryo sebagai pakar telematika menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang palsu tetap harus dibongkar bagaimanapun juga, walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ia menegaskan seluruh pernyataan yang beredar itu adalah bohong. Menurutnya, hal itu merupakan hasil rekayasa artificial intelligence. Semua yang beredar itu hoax, AI ya tegasnya, itu ya. Saya katakan bahwa kasus ijazah palsu Jokowi akan kami bongkar sejelas-jelasnya, meskipun kami ditetapkan sebagai tersangka, kata Roy. Ini adalah informasi yang ketiga dari tribunnews.com. Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit atas penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih kepada kalian semua pemirsa setiap podcast dari Pulau Gadung yang menyaksikan podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam podcast dari Pulau Gadung ini di siang hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan bagi kita akan pengetahuan. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Baik, tanya jawab begini. Terkait mengajukan gugatan JLS ini, mantan Lejen Kopassus alias Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dalam Mayor Jenderal TNI Purna Soekarno mengurai alasannya. Apa itu? Yang saya katakan adalah Roy Suryo mengajukan laporan ke Barreskrim Polri kepada Junima, maksudnya Jamada Girsang dalam kecurangan dalam upaya membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan cara curang dan tidak punya dasar sama sekali. Mulanya, Sunarko mengungkap ada 17 orang selaku prinsipal yang mengungkap penyelenggara negara alias pemerintah maupun lembaga negara atas kelalaian dalam memenuhi hak dasar warga. Roy Suryo mengatakan bahwa kasus ijazah palsu Jokowi ini merupakan kasus yang berat untuk dijalani. Apalagi penetapan dirinya sebagai tersangka membuat pekerjaan dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi makin tambah berat. Saya mewakili sekumpulan warga negara. Kelompok ini terdiri dari 9 jenderal, 6 kolonel, serta 2 sipil, yaitu mantan Hakim Agung dan mantan Leer. Totalnya ada 17 orang, kata Sunarko dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Minggu pada tanggal 29 Maret 2026, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV. Apalagi juga dalam masalah kasus ijazah palsu Jokowi ini membuat kasus ini berjalan seru dan penuh drama. Selanjutnya,
Sunarko menjelaskan alasan di balik dilayangkannya gugatan GLS tersebut. Seperti yang aku tahu, Roy Suryo ini adalah orang yang paling semangat dan paling berani dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi walaupun ditinggal sama Rismon. Dan hanya tersisa dirinya bersama Dr. Tifa yang juga tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, para prinsipal memandang adanya sikap tidak profesional para penegak hukum dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Apa yang Roy Suryo katakan adalah cerminan bagi orang-orang yang jujur akan selalu disingkirkan oleh yang berkuasa, yang menganggap uang adalah segalanya, yang bisa membeli keadilan, yang bisa membeli hukum, dan yang bisa membeli kebebasan di negeri ini. Oke, kita beralih ke sesi kesimpulan. Sebelum menutup podcast untuk Sabtu hari ini, kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan saya begini. Bahkan ada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan penyelundupan pasal hukum yang berpotensi merugikan salah satu tersangka dalam kasus tersebut, Roy Suryo. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena melihat adanya ketidakprofesionalan antara penegak hukum. Ujar Sunarko, ada dugaan penyelundupan pasal-pasal hukum yang abuse of power yang berpotensi merugikan serta kecelakaan warga negara lain, dalam hal ini saudara Roy. Lantas, Sunarko mewanti-wanti apabila proses penanganan kasus ijazah Jokowi tidak diusut secara transparan, bahkan maka aparat akan semakin sewenang-wenang dan memakan lebih banyak korban. Saat ini, korbannya baru 1 orang, tugas Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 1 Desember 1953 itu. Baiklah pemirsa seluruh Jidas TV, sampai di sini jumpa kita di podcast DPG hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast DPG selanjutnya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah dengan dilaporkannya Jalmada Girsang oleh Roy Suryo ke Baris Krim Polri, itu membuat kasus ijazah palsu Jokowi makin seru dan hampir tidak ada ujungnya sama sekali. Dan semoga apa yang kita sampaikan mengenai dilaporkannya Jalmada Girsang oleh Roy Suryo ke polisi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus menambah wawasan kita dalam podcast ini. Baik, demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 25 April 2026. Kita akan ketemu lagi di podcast dari Pulau Gadung yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.